Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran jangka panjang di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek, dan anggaran jangka pendek adalah rincian dari anggaran jangka panjang. Anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu anggaran modal. Anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal. Aset tetap merupakan produk modal berupa harga yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, sehingga anggaran untuk belian aset tetap merupakan anggaran jangka panjang. Selanjutnya, dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Yang pertama, investasi produk modal biasanya memiliki kapasitas uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil investasi baru diperoleh di masa yang akan datang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, direncanakan di masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Yang kelima, kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dihindari di masa yang akan datang. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian rencana investasi. Yang pertama, arus kas. Metode yang mendasar perhitungan arus kas sangat baik untuk menilai usulan investasi, karena untuk dapat menghasilkan laba tambahan, kita harus mempunyai kas untuk diinvestasikan kembali. Laba yang dilaporkan dalam buku akuntansi belum tentu dalam bentuk kas, sehingga perusahaan mempunyai kas yang lebih dan mungkin juga kurang. Arus kas dibagi menjadi dua, yang pertama arus kas masuk bersih dan yang kedua arus kas keluar bersih. Yang kedua ada nilai waktu dari uang. Nilai uang 10.000 tidak akan sama nilainya dengan 1 tahun yang akan datang, karena saat uang tersebut ditabung di bank akan mendapatkan bunga. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa terhadap hasil yang diperoleh atas penggunaan uang. Bila tingkat bunga 10% setahun, maka uang 10.000 saat ini akan berubah pada waktu 1 tahun mendatang menjadi 11.000. Bertambahnya uang 10.000 menjadi 11.000 karena adanya bunga sebesar Rp1.000. Yang ketiga yaitu biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara-cara tertimbang atau rata-rata berbobot. Selanjutnya, metode penilaian usul investasi. Yang pertama, masa pulih. Masa pulih adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan. Metode masa pulih memperhitungkan arus kas bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan tidak mengukur kemampulabaan. Yang kedua, nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk sebagai hasil dari investasi dengan arus kas keluar untuk membiayai investasi. Bila nilai sekarang bersih positif, artinya usul investasi dapat diterima, dan sebaliknya jika nilai sekarang bersih negatif, maka usul investasi ditolak. Yang ketiga, indeks kemampulabaan merupakan perlengkapan dari metode nilai sekarang bersih, yaitu bila terdapat beberapa usul investasi yang besarnya berbeda, tetapi masing-masing usul investasi menghasilkan net present value yang sama, sementara kita harus memilih salah satu dari usul investasi tersebut. Yang keempat, tingkat imbalan internal merupakan metode coba-coba sehingga nilai sekarang bersih sama dengan 0. Menurut metode tingkat imbalan internal, suatu investasi dapat diterima bila tingkat imbalan internal lebih besar daripada laba yang dikehendaki oleh manajemen. Yang kelima, menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Dari kasus usul investasi perusahaan dapat kita hitung tingkat imbalan internal dengan beberapa langkah. Yang pertama, menghitung rata-rata arus kas masuk bersih. Yang kedua, memperkirakan arus diskonto. Yang ketiga, mencari perkiraan tingkat imbalan internal. Yang keempat, menghitung nilai sekarang bersih. Dan yang kelima, menentukan tingkat imbalan internal dengan cara menghitung selisih. Yang terakhir, yang keenam, tingkat imbalan akunting. Tingkat imbalan akunting adalah metode yang mendasar laba yang dilaporkan dalam buku yang menunjukkan persentase laba bersih setelah pajak yang dihitung dari rata-rata investasi. Bila tingkat imbalan akunting besar dari minimum tingkat
imbalan accounting yang diterapkan manajemen berarti usul investasi ditolak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.